mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan dan mereka sudah bersepakat bahwa ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Kem Pusat.
Aparat keamanan Israel menyebut Al-Sefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua, di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan. Dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM.
Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Assefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua, di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan. Dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar
bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Assefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua
sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan. Dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Assefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo. Di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua, di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan. Dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan.
Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Al-Sefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Assefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua, di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan. Dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK.
Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Assefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat.
Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua, di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan. Dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot.
Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Al-Sefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan dan mereka sudah bersepakat bahwa ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini.
Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Assefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua, di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan. Dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MK RI.
Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Assefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga
agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan dan mereka sudah bersepakat bahwa ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu.
dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Asefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Al-Sefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut.
Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Al-Sefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara.
Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Assefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo, di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih
Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MKMK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan dan mereka sudah bersepakat bahwa ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348 personel yang akan dilibatkan dalam operasi aman Bakuya tersebut. Kita bergeser ke Gresik, pemirsa. Jajaran Polres Gresik melakukan penggerebekan praktik prostitusi online di sebuah apartemen dan kini masih memburu satu tersangka lain, yaitu pemilik bisnis prostitusi tersebut berinisial MM. Kapolres Gresik AKBP Aditya Panjiano menyatakan bahwa MM juga berperan sebagai operator grup micet dan mengelola keuangan. Para PSK tersebut diperjajakan dan juga mendapatkan gaji 3 juta rupiah dari MM setiap bulannya dengan syarat mendapatkan 42 pelanggan. Beralih ke isu internasional, Indonesia akan segera mengirim kapal bantu rumah sakit atau KBRS untuk bencana perang di Palestina. Salah satu kapal rumah sakit buatan Indonesia adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang memiliki sejumlah keunggulan. Kapal rumah sakit tersebut mampu melaju dengan kecepatan maksimal 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Kapal tersebut juga memiliki kemampuan berlayar hingga 30 hari penuh dengan jangkauan 10.000 mil laut. Pemirsa, Wael Assefa, salah satu pemimpin militan Hamas, disebut-sebut sebagai salah satu otak yang merencanakan penyerangan Israel pada 7 Oktober lalu, dan kini dia dikabarkan gugur dalam sebuah serangan udara oleh tentara Israel pada Minggu malam. Wael Assefa adalah komandan batalion Deir al-Balah Hamas dari Brigade Camp Pusat. Aparat keamanan Israel menyebut Assefa merupakan salah satu komandan Brigade Camp Pusat yang memerintahkan penyerangan Hamas dari jalur Gaza ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Kapolresta Solo Kombes Polisi Iwan Saktiadi menjawab mengenai protes keras
Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo terkait patroli ke kantor partai. Iwan mengatakan dalam patroli tersebut, polisi tak hanya mendatangi DPC PDIP Solo, melainkan 18 DPC di kota Solo, termasuk KPU dan Bawaslu. Bahkan ia menunjukkan sejumlah foto terkait kegiatan patroli yang dilaksanakan di sejumlah kantor partai politik di kota Solo. Di antaranya di kantor Golkar, Gerindra, P3, dan Umat. Sementara itu, pemirsa, puluhan aktivis yang tergabung dalam gerakan aktivis atau Gerak 98 melakukan aksi ke kantor pusat KPU Jakarta pada hari Rabu kemarin. Selain mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, mereka juga menuntut agar Ketua MK Anwar Usman yang telah dicopot mengundurkan diri dari jabatannya dan juga agar menjaga marwah, kehormatan, dan keluhuran MK sebagai lembaga The Guardian of Constitution yang independen, mandiri, dan merdeka terjaga. Pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo menjadi dua nama yang muncul menjadi kandidat ketua dan juga wakil Mahkamah Konstitusi. Diketahui RPS MK hari ini memang digelar secara tertutup untuk mencari atau memilih Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang telah dicopot dari jabatannya oleh MK-MK. Namun ketika RPS tadi, kedua hakim tersebut yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo berembuk atau bersepakat berdua, di sementara 7 hakim konstitusi lainnya keluar ruangan. Dan mereka sudah bersepakat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Dr. Suhartoyo yang akan menggantikan Anwar Usman di kursi MK. Sementara itu, Saldi Isra akan tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua MK. 7 hakim lainnya pun menerima hasil tersebut sebagai kesepakatan bersama. Suhartoyo akan dilantik pada hari Senin pada 13 November mendatang di Gedung MKRI. Terbaru pemirsa, Presiden Jokowi meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Cirata 192 MWP yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa pembangunan PLTS tersebut sangat bersejarah karena merupakan pembangkit energi listrik baru terbarukan dalam skala besar, yakni nomor 3 terbesar di Asia Tenggara. Masih dalam aura Pilpres 2024, ada Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, yang menyebut pihaknya sangat terbuka apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar bergabung ke partainya. Begitu pula dengan Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan melihat situasi politik saat ini, keduanya diharapkan bisa segera bergabung ke PSI yang diketuai oleh Kaisang Pangarep. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat telah memiliki obat untuk pasien terpapar cacar monyet dan telah didistribusikan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pihaknya terus menindaklanjuti dengan serius terkait penyebaran virus monkeypox tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan sosialisasi secara masif terhadap kelompok tertentu yang berpotensi terkena virus ini. Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan Piala Dunia U17 di Jakarta. Di wilayah Jakarta sendiri akan ada 2.348